Assalamualaikum. Oke. Eh, Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Oke, terima kasih ya kalau udah sehat. Eh, Sebelum pembelajaran, silahkan kepada KM. Siapa KM-nya? Oke, silahkan Reno ya. Pimpin dulu berdoa dan bacakan surat Al-Ikhlas ya. Dengan saya Meli, duduk siap, kan? Sebelum belajar, berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada saudara Reno yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke pembelajaran, Bapak akan cek kehadiran ya. Silahkan cek di sekeliling kalian. Barangkali ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini. Siapa yang nggak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Ahmad. Kenapa Ahmad? Izin. Ada lagi? Kenapa? Sakit. Ita ya? Tanggal berapa sekarang? 15 ya, bulan 15. Ahmad izin, Ita sakit. Oke, yang tidak hadir 2 orang, yang satu izin, yang satu sakit. Mudah-mudahan kita doakan khususnya yang sakit ya. Khususnya kepada Ita, umumnya mungkin teman-teman kita di SMK Negeri Bantar Kalong yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesehatan kembali. Amin. Sehingga mereka bisa bergabung dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Hari ini ya kita gimana? Udah siap belajar? Siap. Oke, terima kasih ya. Tapi kalau kan udah siap, Bapak lihat bajunya, seragamnya nih warna-warni. Kenapa? 1, 2, 3. Berapa orang yang nggak pakai seragam? Kenapa nggak pakai seragam? Basah. Ini alasannya apa? Sama. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau memang itu kan sekarang juga kan musim hujan ya. Jadi Bapak juga mengimbau atau mengingatkan kepada kalian ya, daripada nggak sekolah ya nggak apa-apa, yang penting pakai seragam sekolah yang ada yang bisa digunakan ya. Memang sekarang lagi musim hujan dan Bapak juga mengingatkan kepada kalian ya supaya tetap menjaga pola hidup atau kita harus menjaga imun kita ya, walaupun dengan cara apa ya, kalian harus minimal pagi-pagi sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu. Ada yang belum sarapan nggak di sini? Benar sudah? Kalau ada yang belum nih, Bapak kasih uang nih buat sarapan, mau? Mau nggak? Tuh kan, kalau dikasih uang buat sarapan belum sarapan semua ya. Nah itu ya, kita musim hujan minimal siapa lagi yang akan harus menjaga ya kesehatan kita selain kita. Tuh. Terus Bapak mengingatkan kembali kepada kalian berangkatnya ya, tolong kalian lebih dipersiapkan. Biar apa? Tidak buru-buru di jalan. Ya kan kalau musim hujan jalannya licin ya. Kalian bangunnya lebih pagi. Ya, jadi berangkatnya bisa lebih awal sehingga di jalannya tidak terburu-buru. Nah, itu mungkin salah satu yang apa? Meminimalisir kecelakaan. Paham ya? Oke, sekarang kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik ya, untuk pembelajaran kali ini
kurang lebih ya kita itu akan belajar selama 6 jam. Jadi kalian harus dipersiapkan mentalnya ya, konsentrasinya, fokusnya ya. Tuh. Nah, selama 6 jam kita akan membahas materi baru yaitu tentang DHCP server. Tetapi ya, sebelum ke DHCP server, kita akan flashback ke materi minggu kemarin ya. Kira-kira ada yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Tentang apa? DNS server. Nah, barangkali di antara kalian ada yang belum paham atau misalkan ada yang lupa gitu mengenai DNS server. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Paham? Yakin? Yakin nggak? Oke, terima kasih ya. Kalau kalian udah paham, berarti kita tidak masalah ya untuk materi sebelumnya. Karena materi ini ya kalau belajar server itu ada saling keterkaitan. Kalau misalkan kita belajar kemarin DNS, ya DNS itu akan kepake nanti di sini. Di DHCP, bahkan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalian udah paham, tidak ada yang mau ditanyakan, tetapi sekarang Bapak yang akan nanya ke kalian. Boleh ya? Boleh. Ya. Mau siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Pertanyaannya adalah, coba jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai DNS server. Silahkan. Ada yang mau berani mengacungkan? Siapa? Reno ya? Oke. Apa Reno? DNS adalah domain dan sistem, yaitu adalah yang berfungsi untuk menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Oke, tepuk tangan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Silahkan. Apa, Trisha? DNS adalah domain server atau yang berfungsi sebagai database server untuk menyimpan alamat IP atau menerjemahkan alamat IP ke nama domain. Betul? Oke, terima kasihlah kepada dua orang yang telah menjawab. Mungkin ini dapat mengingatkan kembali ya kepada teman-temannya tentang DNS server. Nah, itu ya secara definisi umum mengenai DNS server. Nah, dalam DNS saya akan nanya ke Yanggi ya. Yanggi, kalau kita mau menambahkan fasilitas DNS di server, aplikasi apa yang harus diinstalkan? Aplikasi BIN9. Pinter. Samsul, bagaimana cara menginstalnya? Ya, menginstal BIN9 apa perintahnya? apt get spasi install bin9. apt spasi bin. Ada yang menyanggah? Betul nggak? Hah? Betul? Oke. Nah, setelah kita install bin9-nya, untuk ya langkah selanjutnya untuk DNS server apa yang harus dilakukan? Coba sama Cung yang berani. Saya yakin kalian tahu, cuman melatih keberanian ini yang sulit. Padahal kita lagi tahap belajar. Ya, salah itu wajar. Benar, berarti nah kita kan udah belajar. Ya, jadi jangan takut salah. Silahkan. Setelah kita install bin9-nya, lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Kan di DNS itu ada 3 file yang harus dikopikan. Siapa? Siti mau? Langkah kopinya itu aja lah. Mengkopikan File .zone, kemudian mengkopikan file DB domain, kemudian file DB IP address. Caranya, perintahnya untuk mengcopy itu apa?
CP nama itu ya, nama dan nama untuk digandakannya. Secara garis besar berarti kalian sudah bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, apa yang akan kita pelajari? DHCP server. Nah, kita akan belajar DHCP server. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Oke, Bapak pakai ini ya. Ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 poin. Ya, tujuan pembelajaran. Jadi, kenapa Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran? Kalian itu ya, kita kalau mau belajar sesuatu biar lebih semangat, biar misalkan kita itu harus punya gambaran. Kira-kira kita belajar DHCP server ini apa sih goalnya? Ya, jangan sampai kalian disuruh ini, nurut, disuruh itu, nurut, tapi kalian tujuannya nggak tahu. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kalian tahu mengenai tujuan pembelajarannya. Ya, coba bacakan poin pertama oleh Windy. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep DHCP server dengan benar. Nah, jadi tujuan yang pertama ya, setelah kita belajar DHCP, kita itu tahu, kalian ya tahu konsep DHCP. Ya, konsep DHCP itu apa, cara kerjanya bagaimana. Ya, itu. Untuk poin yang kedua, coba dibacakan oleh Selfie. Poin yang kedua kelihatan nggak? Apa poin kedua? Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menentukan cara konfigurasi DHCP server dengan tepat. Nah, ya, untuk tujuan yang kedua, setelah kalian belajar DHCP server, khususnya mengenai config, kalian itu bisa melakukan instalasi aplikasi yang digunakan, mengkonfigurasi, memasukkan data-data, karena DHCP itu nantinya akan memasukkan data-data IP address atau rank yang diberikan oleh server kepada klien. Nah, kalian itu nantinya harus bisa membedakan server yang sudah diinstal DHCP server dengan server yang belum ada DHCP servernya. Apa perbedaannya? Nah, itu mungkin mudah-mudahan jadi daya tarik buat nambah semangat kalian dalam belajar. Itu ya. Itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada materinya ya yang akan kita bahas nanti, yang harus kalian pahami. Yang Bapak garis bawahi poin yang keempat. Ada prosedur pembuatan laporan DHCP server. Ya, jadi kalian itu nanti di akhir jam ya akan ada 1 atau 2 jam pelajaran. Kalian itu akan diberi waktu untuk presentasi. Presentasi dalam media menggunakan aplikasi Canva. Ya, silakan nanti Bapak akan buat kalian itu berkelompok. Bapak akan kasihkan LKPD ya, setelah Bapak kasihkan LKPD dalam Google Doc ya. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok, setelah dikerjakan kalian bikin laporan di aplikasi Canva untuk media presentasinya. Silakan nanti kalian giliran ya untuk melaporkan hasil pekerjaan kalian. Itu ya. Nah, ini ya udah ya untuk prosedur pembuatan laporan. Oke, selanjutnya kan ada ini ya. Nah, di sini ada sistem pembelajaran. Ini kita sepakati saja ya. Bapak untuk mencapai kalian itu mendapatkan nilai rapot akan diambil dari 3 unsur ini. Ya. Yang pertama nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan. Nanti kalian akan diberikan beberapa soal ya di akhir pelajaran atau di akhir KD. Ini penilaian keterampilan, nanti Bapak akan nilai kalian dari LKPD. Ya, untuk sikap mungkin kalian itu harus jangan hard skill saja yang harus dikuasai ya. Soft skill-nya juga harus dikuasai ya. Mungkin nanti akan menambah ke nilai sikap kalian. Apabila ketiga unsur ini kalian nanti kurang dari KKM, maka
kondisi ini yang akan menentukan kalian untuk mencapai KKM. Itu penilaian remedial. Pak, kalau yang kecil, yang kurang di KKM di remedial. Kalau saya misalkan pas KKM tapi belum puas, bagaimana solusinya? Nanti akan adakan pengayaan untuk memperbaiki nilai kalian walaupun sudah mencapai KKM. Kalian sepakat dengan ini? Sepakat ya? Oke, kalau sepakat kan juga nanti bisa memprediksi ya, kira-kira saya mendapatkan nilai berapa nih di rapot. Saya sudah berkelakuan seperti ini, saya sudah mengerjakan LKPD, saya sudah mengerjakan soal-soal pengetahuan. Nanti juga kalian secara garis besar kalian bisa memprediksi nilai berapa yang akan kalian dapat di nilai akhirnya. Oke, ada yang bertanyakan sampai sini? Siap? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pretest ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak ada pretest dulu. Silahkan sekarang kalian nyalakan komputernya. Bapak akan kasih soal kalian di quizzes ya. Oke, silakan. Oke, sudah nyala PC-nya? Silahkan kalian di linknya bisa diketikkan joinmyquiz.com ya, joinmyquiz.com, lalu masukkan kode ini 862864. Cok, masukkan kodenya. Quiz.com itu ya linknya tuh, joinmyquiz.com. Nah, di sini akan kelihatan ya yang sudah gabung 4 siswa. Oke. Oh, kodenya ya. Ya. Maaf. Kelihatan? Nah, itu. Silakan. Oke, Bapak mulai ya. Silakan kerjakan. Kalau sudah mengerjakan silakan di close saja ya. Kita kembali ke laptop ya. Di sini Bapak sudah menyediakan video pembelajaran untuk materi tentang DHCP. Silahkan kalian siapkan catatannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan catat dulu. Nanti setelah beres video Bapak akan kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama. Sudah siap menyimak? Perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP merupakan protokol
ditanyakan? Atau sudah langsung paham? Kita langsung praktek? Oke, silakan. Reno, apa kira-kira yang ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan, tadi kan di HCP itu pemberian IP secara otomatis. Tadi pemberian IP kepada klien secara otomatis. Nah, saya itu belum mengerti konsep IP address kepada IP address. Oke, terima kasih ya. Untuk pertanyaan dari Reno, mungkin tadi disampaikan bahwa DHCP itu memberikan IP address secara otomatis, maksudnya memberikan peminjaman ya, IP address secara otomatis. Nah, beliau menanyakan bahwa itu yang diberikan IP address. Emang IP address apa sih? Ya, memang itu kalau kita belajar DHCP server itu menjadi syarat ya. Kalau kalian mau belajar DHCP server itu harus paham dulu mengenai IP address. Setelah belajar memahami IP address, kalian juga nanti akan mengenal subnetting. Ya, 2 materi ini yang harus kalian kuasai untuk kalian memperlancar atau syarat mengikuti pembelajaran DHCP server. Berarti manfaatnya apa subnetting? Mengurangi traffic jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Betul. Ada yang menambahkan? Oke, tangan buat Samsul ya, setelah menjawab. Jadi IP address itu atau subnetting itu mempunyai manfaat sebagai berikut ya, mengefisiensikan, mengefektifkan dan lain sebagainya. Intinya dikelompokkan. Nah, ciri dari subnetting adalah misalkan Bapak punya contoh IP address ya, 1.100 misalkan. Nah, ini yang menjadi ciri. Nah, kita pakai IP-nya kelas apa ini? Kelas C ya. Nah, ini 25. Karena kelas C itu yang masuk kelas C itu prefixnya lazimnya ya dari 25 sampai 30. Atau 24 ya. Tapi kalau 24 itu tidak dihitung ya. Langsung aja itu. Nah, cara mengerjakannya kita itu cari netmasknya dulu. Per bloknya itu ada 128 IP nantinya. Nah, blok apa aja? Blok 0, blok 1, 2, 8. Itu. Ya. Jadi 2 kelompok 0 dan kelompok 1, 2, 8. Setelah ini kita cari apanya? Tabelnya. IP yang valid, IP yang bisa digunakan nanti. Ya, kira-kira yang sesuai dengan IP ini yang mana? Di sini kita cari apa dulu? Subnet. IP pertama. IP terakhir. Dan broadcast. Ya. Yang digunakannya ini nanti ya, yang digunakan kita masukkan ke konfigurasi DHCP ya, ini nanti si server akan memberikan IP kepada klien antara 1 sampai 126. Nah, kalau /25 itu berarti pas kalau kita mempunyai lebih dari 100 atau kurang dari 126 klien. Kalau Pak Abi menangan 20, ya berarti kita rubah di sininya. Berapa yang kira-kira yang sesuai.
Paham ya? Paham? Oke. Kalau paham, ada yang mencoba? Mau mencoba ya? Oke. Boleh Bapak hapus? Oke. Ya, sebentar ya. Nah, Bapak hapus ya. Tadi siapa yang mau mencoba? Trisa, silakan Trisa. Maju ke depan. Nah. Ini mau perfect berapa? 26 boleh ya. 25 yang Bapak kerjakan, 26 berarti beda satu strip ya. Berarti harus langsung betul. Kalau misalkan kalian udah paham mengenai subnetting ya, nanti kalian buka Google Doc-nya. Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian, sudah di share ya linknya, silahkan buka Google Doc-nya. Terima kasih kepada Saudari Tresya atas keberaniannya ya untuk maju ke depan. Silakan. Sekarang kita bahas bersama ya. Tadi Bapak contohkan slash 25. Nah, sekarang ada slash 26. Untuk net mass-nya coba cek bersama, betul nggak? 24, 25, 26. Ini angkanya? Ini betul nggak? Betul. Berarti net mass-nya gini ya. 192 di oktet keempatnya. Jumlah per subnetnya. Betul sekian? Ini 2 pangkat 2 ya. Oke, betul ya. Jumlah host per subnet, ini rumusnya udah betul. Angkanya betul nggak 2 pangkat 6-in 2? Ininya? Berarti 62 setuju? Oke. Bloknya? Setuju segini? Setuju? Oke, berarti bloknya 64 per bloknya, jumlah bloknya dari 0, 64. Oke, betul ya. Nah, sekarang dari sekian banyak blok, kan satu yang dipakai ya. Kita tentukan di sini di tabel IP yang bisa digunakannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sesuai ya. IP-nya betul nggak ini? 1 betul ya. 64, 63, 62. Nah, ini untuk tabel yang digunakannya Trisa pilih yang tabel nomor 2. Ini sesuai nggak dengan soal? Sesuai nggak? 100 di mana? Rank berapa? Berarti 100 itu antara 65 dan 12. Betul ya. Artinya kalian sudah memahami mengenai subnetting. Nah, sekarang silakan kalian buka, nyalakan PC-nya, buka di grupnya. Bapak sudah share link LKPD. Ya. Oke, sekarang kalian mengerjakan LKPD-nya, tolong duduknya berkelompok. Kelompoknya seperti yang minggu kemarin aja. Ya. Silakan.
Nah, udah berkelompok semuanya? Bapak minggu kemarin kita kan 2 orang ya. Sekarang buka di grup, Bapak sudah bagikan link ya. Oke, ada linknya nggak? Di link kelas ya, di grup kelas. Ada link kemarin Bapak sudah share ke kalian. Oke, nggak siap, Bapak kirim ulang ya. Nah, itu untuk link kelompok 1 ya. Karena tiap kelompok itu beda link ya. Udah ya, ada di grup ya? Ada nggak? Oke, silakan kerjakan. Untuk pengerjaan LKPD mau berapa menit? Cukup 40 menit? Cukup ya, Bapak tentukan waktunya, kita sepakati bersama untuk pengerjaan LKPD 40 menit sampai dengan pembuatan laporan di media apa? Aplikasi Canva. Silakan kalian bikin presentasi semenarik mungkin dan simple tapi menarik ya. Silakan sesuai kalian aja ya untuk desain presentasinya. Kelompok berapa yang belum masuk, belum dapat link? Udah semua? Ada di atas ya, ketimpah, dibuka aja ya. Udah 30 menit. 10 menit lagi ya. Silakan dikerjakan, dibereskan pekerjaannya. Bapak minta dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan mau kelompok siapa, silakan di share linknya ke Bapak. Boleh presentasi di depan. Silakan, mau siapa yang duluan? Kelompok 2. Anggotanya Reno sama Hujan. Silakan linknya dikirimkan ke Bapak. Sudah? Mana sudah? Oh, di Japri. Oke, silakan ke depan ya. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan ya. Hapus saja dulu. Silakan, siapa yang mau sebagai operator? Reno. Oke, silakan. Itu yang menjelaskan. Kalian coba perhatikan ya, teman-teman kalian yang mau
presentasi. Silakan duduk aja Reno di situ. Silakan fokus dulu ya ke teman-teman kalian yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 atas nama Fauzan dan rekan saya Reno Fauzi. Di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan yang telah kita pelajari, yang dimana judul presentasi tersebut adalah mengevaluasi dan juga mengkonfigurasi RTP server. Untuk yang pertama, tentunya kita jelaskan apa itu manfaat RTP server, tujuan RTP server, dan juga topologinya seperti apa. Lanjut, karena mampu mengelola dan mendistribusikan alamat ke banyak klien secara otomatis. Adres tersebut. Yang terakhir, mencegah error akibat kesamaan nomor IP dan RTP server dapat mencegah error pada jaringan komputer klien karena kesamaan nomor IP kecil. Kita akan buat 25 bilangan bit yang sesuai dengan prediknya 25, dan sisanya nanti kita akan masukkan ke dalam rumus. IP yang diberikan secara otomatis kepada komputer klien berangkat dari hal tersebut. Ada satu kekurangan yang dimiliki RTP server, yaitu apabila di server mati maka semua komputer akan terputus dan tidak bisa saling terhubung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, ada yang mau tanyakan? Paham ya? Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, nah alhamdulillah ya, berarti semuanya udah presentasi. Mudah-mudahan kalian itu presentasi itu ya intinya belajar berbicara secara formal ya, beda ya ngobrol dengan teman dengan ngobrol pada saat pembelajaran, apalagi di depan lagi ya, pasti agak lumayan canggung ya, tapi momen ini jadikanlah latihan ya buat kalian, karena kalian juga kan pasti nantinya juga pasti merasakan ya, pasti terbiasa lah ke depannya ya. Nah, dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir barangkali di antara kalian ada yang mau membuat kesimpulan mengenai pembelajaran kita selama 6 jam. Coba. Jadi untuk kesimpulannya yang dapat saya serap dari materi DHCP tersebut, jika kita ingin mengetahui tentang DHCP server, kita harus terlebih dahulu memahami tentang IP address dan subnetting. Dan saat mengisi data di konfigurasi DHCP server, DHCP tersebut akan memberikan rank IP pada klien berupa hasil subnetting. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Oke. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Saudari Rini ya. Jadi untuk kesimpulannya pada pembelajaran hari ini,
bahwa kalau misalkan kita ingin mempelajari tentang DHCP server sampai ke konfigurasi, sampai kita mengecek di klien IP-nya berapa yang diberikan, yang dipinjamkan oleh server. Nah, maka dari sebelumnya kita itu harus mempelajari tentang subnetting atau IP address dulu. Karena isi dari DHCP itu kita menerapkan atau menuangkan hasil dari perhitungan subnetting, ya. Dari segi konfigurasi memang sedikit, ya. Tapi yang mana yang harus kita tentukan ya itu IP address dan subnetting. Ya, jadi sehingga kita itu bisa menentukan untuk 20 PC berapa subnetnya, berapa IP pertamanya, berapa IP terakhirnya, berapa broadcastnya, ya. Itu mungkin untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua. Amin. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan, ya. Silakan kalian pelajari. Kita minggu depan masih melanjutkan, ya. Masih melanjutkan materi DHCP. Nah, nanti minggu depan masuk ke konfigurasi. Jadi ada demonstrasi dulu berupa video atau Bapak mempraktekkan secara langsung. Nanti kalian mempraktekkan mencoba semuanya, ya. Dalam tahap berkelompok juga. Oke, mungkin dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata Bapak atau tingkah laku yang dapat menyinggung di hati kalian masing-masing. Itu Bapak tidak ada niatan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari Bapak, dan sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Silakan kepada KM untuk dipimpin berdoa. Mohon perhatian semuanya. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang berdoa mulai. Selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.